Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita semua bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau kita terus belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus dan hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membuka acara Menerima hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami terus-menerus belajar kebenaran firman-Mu melalui acara ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami. Kami hidup bisa semakin diperkenan oleh Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah Clean Pig. Sekali lagi saya akan ulangi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Clean Pig. Clean Pig kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah babi yang bersih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah yang dialami oleh seorang penginjil yang hebat yang berasal dari Inggris. Penginjil tersebut bernama Henry Moorhouse. Nah, Henry Moorhouse itu dilahirkan di kota Ardwick di daerah Manchester di Inggris. Dia merupakan seorang penginjil yang mempunyai masa kelam, ya, masa lalu yang kelam, saudara. Aduh, ini salah ya. Jadi nanti tolong diulangi lagi dari kata dia merupakan, ya. Jadi dia ya oke dah, sebentar. Kasih jeda dulu. Dia merupakan seorang penginjil yang memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah dipenjara. Dia juga merupakan seorang penjudi, pemimpin geng, dan juga bersifat liar dan tidak terkendali. Tetapi ketika dia mendengar khotbah yang disampaikan oleh seorang penginjil yang bernama Richard Weaver, dia ditangkap oleh Yesus dan dia bertobat dan kemudian juga menjadi seorang penginjil yang hebat. Henry Moorhouse merupakan seorang penginjil yang mampu mempengaruhi D.L. Moody, sehingga akhirnya D.L. Moody menjadi salah seorang penginjil terhebat di abad yang ke-19. Kita pasti mengenal siapakah D.L. Moody, dan orang yang menginspirasi D.L. Moody salah satunya adalah Henry Moorhouse. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada suatu hari, Henry Moorhouse itu sedang berjalan-jalan di salah satu jalan di daerah Manchester, Inggris. Dan dia melewati sebuah gedung pertunjukan. Kemudian dia mendengarkan pembawa acara itu mengatakan, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mari kita saksikan kehebatan dari seekor babi yang didatangkan dari Amerika. Mari kita lihat bagaimana hebatnya babi Amerika tersebut." Nah, ketika Henry Moorhouse mendengarkan perkataan dari si pembawa acara, hatinya tertarik. Kemudian membeli tiket masuk dan dia menonton pertunjukan mengenai babi Amerika tersebut. Dan dia melihat babi Amerika itu merupakan seekor babi yang bersih, babi yang diberikan pakaian yang serasi dengan badannya, dan babi itu memang sudah dilatih oleh tuannya sedemikian rupa sehingga memiliki keterampilan yang hebat.
Dia bisa berjalan dengan kaki belakangnya layaknya seperti seorang manusia. Dia juga bisa berputar-putar, bahkan juga si babi Amerika itu dapat juga berjabat tangan kepada penonton. Dan ada satu pertunjukan yang sangat menarik ketika si tuan dari pelatih babi Amerika tersebut memberikan beberapa huruf untuk disusun oleh si babi Amerika tersebut. Nah, dia mengambil dengan cekatan huruf-huruf itu dan disusun menjadi sebuah kalimat yang tertulis clean pig atau babi bersih. Semua orang bertepuk tangan karena memang babi ini merupakan babi yang cerdik, yang terlatih sehingga dia bisa menyusun sebuah kalimat terdiri dari dua kata, yaitu clean pig atau babi bersih. Nah, karena rasa tertariknya yang mendalam ketika acara usai dan tuan pemilik babi itu menggiring babinya ke dalam, dia mengikuti dari belakang. Dia melihat bagaimana tuan pemilik babi Amerika tersebut melepaskan pakaian yang dikenakan oleh babi dan digiring kembali ke kandangnya yang ada di belakang gedung. Nah, dengan perlahan si penginjil yang bernama Henry Moorhouse ini mengikuti. Dan ketika sudah sampai di kandangnya, kemudian si tuan pemilik meninggalkan babi tersebut. Nah, ketika Henry Moorhouse mendekati si babi Amerika tersebut, dia menjadi tertawa sendiri. Karena dia melihat bagaimana babi Amerika tersebut berguling-guling dalam lumpur yang kotor, sehingga seluruh badan dan wajahnya kotor oleh lumpur. Sehingga akhirnya Henry Moorhouse berkata di dalam hatinya, sekali babi, tetaplah seekor babi. Jadi saudara sekalian, ini merupakan suatu kisah untuk menjelaskan kepada kita suatu pelajaran yang baik, bahwa manusia berdosa, kalau dia belum sekali dilahirkan baru, tetaplah manusia berdosa. Dia akan suka hidup bergelimang dengan dosa, hidup menikmati dengan dosa. Tetapi kalau manusia berdosa dilahirkan kembali, maka dia akan menjadi ciptaan yang baru. Dia bukan lagi menjadi manusia yang berdosa, tetapi manusia yang sudah diampuni dosanya. Dan dia menjadi manusia yang baru, dengan hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya yang disebut kelahiran baru. Kelahiran baru adalah terjadi ketika kita bertobat, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita belum dilahirkan baru, maka kita tetaplah manusia berdosa yang harus binasa. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan baru, maka kita diubahkan di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, dengan manusia pribadi baru yang sudah diampuni dosanya, dan kita akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jelas di sini Yesus memberikan suatu penegasan kepada Nikodemus bahwa kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan dapat diselamatkan. Dia tetaplah manusia berdosa yang harus binasa. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-7, Yesus menegaskan kembali, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali."
Jadi untuk supaya kita bisa diselamatkan, kita harus, kata harus itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus dilahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka apa yang dikatakan oleh Henry Moorhouse itu akan menjadi kenyataan. Sekali babi, tetaplah seekor babi. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, maka dari manusia berdosa, kita bukan lagi manusia yang berdosa yang harus binasa, tetapi manusia berdosa yang dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, yang diampuni dosanya, dan kita mengalami pribadi yang baru di dalam Kristus. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik, supaya kami tetap mengingat Tuhan. Kami tidak ingin menjadi manusia yang berdosa, yang terus bergelimang dengan dosa, terus bergelimang dengan lumpur dosa Tuhan. Tapi kami ingin menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus. Dengan cara kami bertobat, dilahirkan kembali. Kami boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami semuanya boleh diselamatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.